ya qadimal ihsan, ya qadimal ihsan. Bahru judika malyan, judlana bil gufran, judlana bil gufran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pemirsa nih, ketemu lagi bersama kami Hamanis. Saya Hanan. Saya Manan. Dan saya Raffi Ahmad. Oh no! Ya, gaya-gayaan Raffi Ahmad. Kalau Ihsan mah Ihsan aja. Nggak apa-apa. Karena kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Betul. Yang mana di antara malam-malam tersebut Allah menurunkan Lailatul Qadar. Masya Allah. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan pada kita untuk itikaf di masjid. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Agar kita mendapatkan keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Karena di malam ini adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tapi masalahnya sekarang kan lagi ini mewabah virus corona. Nah, iya kan masjid pada ditutup tuh. Pertanyaannya, emang bisa iktikaf di rumah? Dalam keadaan seperti ini, apalagi wabah corona, udah jangan kemana-mana, mending di rumah aja. Tapi ingat loh ya, yang namanya itikaf tuh nggak bisa di rumah. Oh nggak bisa? Nggak bisa. Itikaf harus di masjid. Tapi ketika kita di rumah bisa kita ganti dengan amalan orang itikaf. Seperti berzikir, baca Al-Quran, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Nah tuh, biarpun kita nggak bisa itikaf di masjid karena masih ada wabah corona. Tapi niat kita nih untuk itikaf di masjid sudah Allah catat sebagai amal kebaikan. Oh gitu? Nah itulah indahnya Islam. Kalau gitu hari ini nih pagi nih niat ya Allah. Nanti malam mau itikaf biar Allah catat nih. Ihsan hari ini itikaf gitu. Pemirsa sana, kita telah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan yang banyak ditunggu-tunggu oleh umat Islam. Karena di masa-masa inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah luar biasa pada umat Islam, yaitu malam Lailatul Qadar yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi di salah satu malam-malam ganjil. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Allah tentang umur seluruh manusia. Maka tampaklah bahwa umur umatnya sangat singkat jika dibandingkan umur umat yang lain. Hal ini membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir jika amalan umatnya tidak sebanding dengan amalan umat terdahulu. Dan memang rata-rata usia umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kecil jika dibanding dengan umat terdahulu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umur umatku berkisar dari 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Hakim, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Rasulullah sendiri wafat di usia 63 tahun. Bandingkan dengan usia umat-umat terdahulu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim, disebutkan bahwa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam adalah 10 kurun. Dan jarak antara Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim juga 10 kurun. Kurun dapat diartikan sebagai generasi, karena umur Nabi Nuh lebih dari 950 tahun. Maka dapat kita asumsikan umur satu generasi saat itu adalah 1000 tahun. Jika diperhatikan, umur umat terdahulu yang demikian panjang, tentu mereka memiliki waktu dan kesempatan beribadah dan beramal soleh jauh lebih banyak dari umat Muhammad yang hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menceritakan tentang 4 orang lelaki dari Bani Israel yang selalu beribadah kepada Allah selama 80 tahun dan selama itu juga mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah walaupun sekejap mata. Para sahabat yang mendengar penuturan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kagum, tapi juga muncul rasa iri karena khawatir tak bisa menyamai, apalagi melampaui amal soleh para umat terdahulu. Maka
Untuk menghibur umat Nabi Muhammad ini, Malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, "Wahai Muhammad, apakah umatmu kagum dengan hamba Allah tersebut yang beribadah selama 80 tahun dan tak pernah bermaksiat meskipun sekejap mata? Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah memberikan untuk umatmu yang lebih baik dari itu semua." Malaikat Jibril kemudian membacakan surah Al-Qadar yang di dalamnya disebut tentang malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan atau lebih baik dari 80 tahun lebih 4 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu yang sangat mulia dan istimewa sehingga bisa sama bahkan melebihi apa yang telah diraih umat terdahulu, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar merupakan kesempatan emas untuk menebus umur kita yang pendek dengan amal berkualitas yang akan dilipat gandakan senilai 1000 bulan atau bahkan lebih banyak lagi. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat di langit turun hingga memenuhi bumi, sehingga bumi menjadi sesak dan sempit. Itulah mengapa salah satu makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Malaikat-malaikat yang ada di setiap langit dan juga Sidratul Muntaha turun bersama-sama dan bergelombang ke bumi hingga menjelang subuh. Termasuk di antara mereka adalah Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat yang juga pengantar wahyu Allah kepada para nabi dan rasulnya. Inilah yang dijelaskan dalam surat Al-Qadar ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, "Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan." Quran Surah Al-Qadar ayat 4. Lalu, mengapa para malaikat itu turun memenuhi bumi di malam Lailatul Qadar? Turunnya para malaikat termasuk malaikat Jibril ke bumi ini dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam Lailatul Qadar, malaikat Jibril alaihi salam turun ke dunia dengan sekumpulan malaikat lainnya, lalu berdoa memohonkan rahmat untuk berzikir kepada Allah. Hadis riwayat Baihaqi. Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menyatakan, para malaikat turun ke bumi karena banyaknya keberkahan pada malam itu. Kemudian para malaikat tersebut juga turun bersamaan dengan turunnya keberkahan dan rahmat. Seperti halnya ketika mereka hadir di waktu-waktu tertentu, seperti ketika Al-Quran dibacakan, mereka mengelilingi majelis-majelis zikir, dan bahkan pada waktu yang lain, mereka meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu sebagai sikap penghormatan terhadap sang penuntut ilmu. Dr. Abdul Bari Muhammad Daud dalam bukunya Lailatul Qadar menyebut, di antara hikmah turunnya malaikat pada malam yang penuh berkah itu adalah karena kemuliaan orang yang beriman dan juga kemuliaan bagi para malaikat itu sendiri. Para malaikat menyaksikan manusia yang larut dalam ibadah, zikir, dan tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal manusia adalah makhluk yang dibekali hawa nafsu dan memiliki potensi maksiat, tidak seperti malaikat yang steril dari hawa nafsu. Maka, kehadiran para malaikat ke bumi selain membawa berkah dan rahmat, sekaligus untuk menyaksikan langsung kesalehan manusia, hamba Allah dari dekat, dan ini juga sebagai bentuk kemuliaan bagi para malaikat yang memiliki pandangan seperti itu. Wallahu a'lam. Masya Allah,
Kebayang nggak tuh kalau kita dapat malam Lailatul Qadar? Baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, kita sama seperti membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Kalau kita tahajud di malam Lailatul Qadar, pahalanya sama seperti kita tahajud selama 1000 bulan. Masya Allah. Tahan. Masa 1000 bulan? Di mana-mana tuh bulan ada 12. Gini, 1 tahun berapa bulan? 12. Nah, sekarang begini, 1000 dibagi 12 berapa? 1000. Pinjam jarinya, pinjam. 1000 bangin. Ya, kelamaan begini mah. Nih kasih tahu aja ya. 1000 bulan itu sekitar 83 sampai 84 tahun. Tuh, banyak ya? Banyak. Jadi kebayang nggak tuh kita dapat pahala ibadah 83 tahun. Amazing. Salah ya? Mbak Gade itu beda lagi. Apa tuh? Itu namanya tuh apa ya? Qasidah. Qasidah. Mbak Gade. Begini, tahu nggak? Ternyata malam Lailatul Qadar ketika datang itu ada tanda-tandanya. Ada tuh. Ada. Walaupun Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar, tapi Nabi Muhammad memberitahu tanda-tanda yang bisa kita amati. Masya Allah.